Saya bantu sketch. Ini. Baik, langsung aja Ustaz ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik, setelah memuji Allah dan menyampaikan salam kepada Rasulullah, ya, salam takzim saya kepada dosen pengampu mata kuliah fikih manajerial, yakni Bapak Dr. Syahrullah MPDI, dan juga kepada teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang kesalehan ritual dan kesalehan sosial, ya. Dengan temanya memelihara keselarasan dan keseimbangan kesalehan ritual dan sosial. Mungkin teman-teman untuk topik ini mungkin nggak terlalu asing ya. Ini juga sudah kita walaupun dalam kehidupan kita sering melihat kenyataannya, di mana istilah ini mungkin dipopulerkan oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang kita kenal dengan Gus Mus, yaitu tentang saleh ritual dengan saleh sosial. Dan saya yakin teman-teman juga sudah bisa melihat gambarannya arahnya kemana ini pembahasan kita kali ini. Bahwa kesalehan kita pengertian kesalehan ritualnya dulu, kita akan definisikan dulu, kita kenal dulu bahwa dikatakan kesalehan individual itu kadang sering disebut dengan kesalehan ritual, yaitu sebuah kesalehan yang hanya mementingkan atau menekankan pada aspek-aspek ibadah ritual semata ya. Ya, misalnya sholat, puasa, zakat, haji dan zikir, baca Quran gitu. Sehingga pendek katanya itu kesalehan jenis ini tuh sering disebut dengan hal-hal yang ibadah mahdoh saja gitu, yang hanya mementingkan kepada hablum minallah, tapi kepada manusianya itu tidak berbekas gitu. Kemudian ada selanjutnya ini kepada pengertian kesalehan tadi tentang kesalehan ritual, kemudian sekarang kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu lebih kepada menunjukkan kepada sikap-sikap yang efek dari ibadah ritual sebenarnya, yaitu nilai-nilai Islami yang bersifat sosial, ya, sopan santun kepada orang lain, suka menolong gitu. Ya kira-kira seperti itu gitu. Nah, dalam kenyataannya ternyata banyak orang-orang yang secara kesalehan sosialnya, kesalehan ritualnya bagus ya, kesalehan individunya bagus, tapi kadang-kadang dalam praktek kenyataannya kesalehan sosial ini sering nggak nampak di dalam kehidupan sosial beragama kita gitu. Padahal sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Gus Mus gitu, ya, di makalah ada ya, bahwa tentang kesalehan sosial dan kesalehan ritual atau individu sebenarnya mengacu kepada firman Allah yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat ke-112 ya. Di mana di situ Allah berfirman, duribat alaihimuz zillah aina masukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas ya, ila akhir ayat. Jadi bahwa Allah sendiri juga sudah mengecam tindakan-tindakan yang hari ini kan kita mayoritas Islam, tapi ternyata
kesalehan-kesalehan sosial yang merupakan efek atau buah dari ibadah ritual kita ternyata tidak muncul gitu. Padahal di situ Allah berfirman, mereka itu akan duribat alaihimuz zillah, mereka itu akan ditimpahkan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka menegakkan atau berpegang teguh kepada hablum minallah wa hablim minannas, yang kemudian oleh Gus Mus dikatakan di sini adalah ada kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Maka dengan seperti itu di dalam makalah juga sudah ditulis bahwa selanjutnya bagaimana untuk memelihara keseimbangan antara kesalehan sosial itu dengan kesalehan ritual gitu. Ya. Dan itu banyak di dalam makalah berdasarkan yang saya dapatkan referensi dari internet bahwa di situ dikatakan sebenarnya di dalam Islam itu kedua corak ini merupakan satu kemestian yang tidak bisa ditawar. Artinya ya harus yang namanya kesalehan ritual ya harus berdampak kepada kesalehan ritual, harus berdampak kepada kesalehan sosial gitu. Apalagi di dalam Quran juga kita sering membaca udkhulu fis-silmi kafah ya. Yang artinya masuk Islam itu jangan setengah-setengah ya, atau ya harus kafah gitu. Dan itu dengan bagaimana jadi tentu yang ingin lebih saya tekankan di sini, saya coba untuk lebih banyak nanti kita diskusi seperti apa sih bagaimana caranya untuk memelihara keselarasan dan keseimbangan ritual dan sosial gitu. Dan kemudian di dalam makalah juga ada referensi dari Syekh Yusuf Qardawi yang mengatakan bahwa untuk bisa menyeimbangkan antara kesalehan sosial dengan kesalehan ritual, paling tidak kita juga harus memahami fikih aulawiyat ya. Artinya kita memahami fikih skala prioritas gitu. Ya, kadang banyak kita lihat di dalam kehidupan ini banyak orang yang misalnya sholat, puasa, zakat, tapi karakter-karakter orang yang sholat itu tidak muncul gitu. Misalnya di dalam kalau misalnya pas waktu sholat, padahal pekerjaannya tanggung, tapi mentang-mentang waktu sholat udah masuk, udah main tinggalin aja gitu. Nah ini Yusuf Qardawi menekankan bahwa pentingnya fikih aulawiyat, artinya kita harus bisa mengerti mana skala prioritas yang harus kita utamakan dalam menumbuhkan keseimbangan antara kesalehan sosial dengan kesalehan ritual. Misalnya di dalam kalau di kelurahan-kelurahan tuh misalnya gitu. Kadang ada orang yang mungkin udah butuh banget bikin KTP gitu, tapi pas waktu sholat masuk terus ditinggalkan begitu saja gitu. Padahal dengan fikih aulawiyat kita kan akan bisa menilai sebenarnya mana yang lebih penting, apakah sholat dulu atau melayani rakyat dulu untuk mengurus KTP-nya gitu. Karena kalau kita paham fikih aulawiyat, tentu kita harus mengutamakan kepentingan rakyat dulu karena toh waktu sholat baru masuk, jadi masih bisa kesempatan untuk melakukan sholat gitu. Kemudian misalnya dalam hal wudhu, misalnya di dalam suatu keadaan misalnya kita cuma punya 1 botol air misalnya, mana yang harus didahulukan untuk memuaskan rasa haus dulu atau wudhu gitu. Ya, kalau wudhu bisa diganti dengan tayamum, tapi kalau haus nggak bisa diganti dengan tayamum, nggak bisa kita minum dengan selain itu. Nah itu hal-hal yang berkaitan dengan kesalehan, keseimbangan antara kesalehan sosial dengan kesalehan ritual. Ya.
Kira-kira itu yang coba saya sampaikan di sini. Kemudian selanjutnya mungkin kita bisa lebih banyak diskusi dalam hal ini di dalam PPT pun nggak saya bikin yang banyak karena hari ini kan kita sering menemukan hal-hal yang sering melihat satu kondisi yang menurut saya cukup miris ya. Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang secara kesalehan ritualnya atau kesalehan individunya begitu bagus gitu, tapi ternyata kesalehan sosialnya itu tidak muncul. Nah, cuma kadang-kadang hari ini kita sering melihat hal-hal yang mungkin bersifat sifatnya mungkin bersifat semacam konspiratif gitu. Misalnya kita ada orang yang misalnya ini kisah nyata misalnya di dalam dunia saya itu di dunia mualaf gitu. Ada orang yang sudah masuk Islam. Kemudian karena dia mualaf, kemudian dia enggak cepat-cepat mengejar ketinggalan gitu. Tapi mereka berislam dengan cara santai gitu, dengan cara yang tidak tidak gigih ya gitu. Sehingga kadang-kadang banyak aktivitas-aktivitasnya yang hanya bersifat ritual saja gitu. Padahal Imam Ali sendiri sudah mengatakan bahwa fasadun kabirun ya alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun, yang artinya itu fasadun kabirun, kerusakan yang besar kata Imam Ali adalah alimun mutahatikun, yaitu orang-orang yang orang alim tapi mereka melakukan penyimpangan atau maksiat lah katakan gitu. Tapi ada yang lebih besar kata Imam Ali, wa akbaru minhu jahilun mutanasikun, yaitu orang-orang yang bodoh tapi mereka nusuk ya, itu mereka itu mutanasikun itu ina sholati wa nusuki itu ibadahnya itu justru khusyuk gitu. Nah, itu jadi satu fenomena yang kelihatannya jadi tidak seimbang antara memelihara keselarasan dan keseimbangan kesalehan ritual dan sosial. Maka dalam kesempatan ini coba kita diskusikan kira-kira bagaimana menurut teman-teman dengan pembahasan kita malam hari ini, kira-kira bagaimana untuk memelihara keselarasan dan keseimbangan sosial dan ritual supaya bisa menjadi satu pengetahuan buat kita dalam mendalami fikih manajerial ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Selanjutnya bisa kita buka tanya jawab kepada teman-teman. Mungkin saya nyoba bertanya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin berkaitan dengan sosial itu mungkin salah satunya interaksi ya. Ya. Nah, bagaimana ketika interaksi kita dengan teman, contohnya misalnya kita tahu ketika pergaulan teman itu tuh tidak baik lah menurut kita gitu, sehingga bisa berpengaruh buruk bagi kita, sehingga kita mengabaikan saja begitu saja atau cuek aja gitu, nggak mungkin bisa dibilang kita sombong lah gitu, artinya padahal kita mah niatnya ingin menjauh aja agar tidak terjerumus juga ikut-ikutan dengan hal yang buruk yang mereka itu gitu. Nah, apakah diperbolehkan seperti itu, artinya gitu kita cuek aja gitu, nggak usah diabaikan aja gitu, interaksi seperti itu apa dibolehkan gitu. Ya.
alur pertanyaannya cukup panjang ya, mungkin langsung dijawab dulu. Mungkin itu buat Saudara Chandra, terima kasih pertanyaannya. Mungkin itu jalan yang paling aman gitu ya. Jalan yang paling aman ya mungkin seperti itu gitu. Ya tentunya kita berharap untuk menghadapi teman-teman yang kadang-kadang kurang baik ya, mungkin perlu dilakukan satu tahapan dulu mungkin ya, tahapan-tahapan yang mungkin syukur-syukur kita bisa merubah gitu. Paling tidak jangan sampai seandainya kita nggak bisa merubahnya, jangan sampai keadaan dia itu bisa lebih parah gitu. Kadang-kadang kalau saya melihatnya ketika memiliki teman yang memang kurang baik gitu, selama masih bisa dipergauli gitu ya, kita berteman dengan dia, saya mengambil sikap lebih cenderung untuk berteman terus gitu. Dengan harapan dengan adanya kita itu paling tidak dia tidak lebih parah gitu pergaulannya gitu. Karena kalau misalnya katakanlah kita mungkin kita nggak terlalu baik gitu, tapi paling tidak kan kita mengetahui hal-hal yang mana yang buruk, mana yang baik, sehingga kita tahu batasannya, sehingga mungkin dengan dia bermain dengan kita, bergaul dengan kita, paling tidak kita bisa membatasi supaya dia itu jangan sampai terlalu kalau kita lepaskan nanti malah lebih parah, dia bertemannya dengan orang yang lebih buruk lagi, nanti jadi lebih parah. Mungkin kalau dengan berteman dengan kita, paling tidak, walaupun kita tidak bisa merubah ke lebih baik, paling tidak kita bisa mengerem supaya dia itu enggak lebih parah gitu. Paling tidak, mungkin seperti itu gitu ya. Jadi lebih baik kalau misalnya bisa ditemani gitu, ya kita temani supaya tidak lebih parah keadaannya gitu. Terkadang kan ya mohon maaf ya maksudnya terkadang kita kan ya sendiri maksudnya gitu ya, ketika bergabung dengan teman-teman yang notabene begitu maksudnya gitu, terkadang nggak secara nggak sadar tuh kadang jadi ikut-ikutan gitu loh. Nah ketika kita menghindar itu malah jadi fitnah juga kadang-kadang. Masa pemahaman agamanya bagus tapi menjalin silaturahmi nggak mau gitu. Padahal kita kan menghindari hal-hal yang buruk itu, sehingga jadi kesannya kayak apa ya, kayak jadi serba salah gitu. Padahal niat kita baik untuk agar nggak ikut-ikutan gitu, tapi malah nimbulin fitnah untuk mereka gitu terhadap diri kita. Gitu. Ya. Ya itu resiko pergaulan seperti itu. Gitu. Ya memang kalau kita lihat tadi seperti yang disampaikan itu kan dilematis ya sebenarnya ya. Kita ikut bergaul ya tetap akan berproses. Kalau kita juga enggak ya tetap juga akan menjadi persoalan. Tapi minimal seperti yang disampaikan Pak Naga tadi, minimal kalau seandainya kita hadir di tengah-tengah mereka kan rasa sungkannya itu masih ada untuk meninggalkan hal-hal yang kurang bagus gitu. Tapi tadi Masnya menanyakan nah, kalau seandainya kita ikut bergaul di situ nanti kita justru kecipratan dan lain sebagainya. Ya memang sih dalam pergaulan Anda bergaul dengan tukang minyak wangi pasti wangi gitu loh. Bergaul dengan tukang ikan pasti bau. Bergaul dengan tukang minyak juga bau gitu loh. Bergaul sama tukang las ya kebagian kecipratannya dan lain sebagainya. Nah, disinilah kepiawaian kita sebagai seorang mukmin barangkali juga bisa menempatkan situasi dan kondisi kita yang ada sehingga kita nggak mudah untuk melakukan hal-hal yang bersifat kontraproduktif lah dalam pergaulan itu sendiri ya karena mukmin dengan mukmin itu bersaudara jangan sampai terjadi pemutusan tali silaturahmi karena sesuatu dan lain itu ya tentu banyak pertimbangan yang dilakukan. Silakan, yang lain.
Ini sebenarnya banyak hal loh dalam kaitan dalam kaitan hablum minallah wa hablum minan nasnya, gitu ya, saleh ritual dan saleh sosial. Ya yang sederhana saja lah Bapak, Ibu juga bisa lihat bagaimana kesalehan ritual itu terawat, bagaimana kesalehan sosial juga bisa terawat. Jangan-jangan saleh ritualnya saja, saleh sosialnya enggak, gitu. Misalnya rajin ibadah ke masjid, giliran suruh kerja bakti, masa bodoh, ada nggak yang begitu? Ya, rajin ibadah, kemudian giliran suruh seskampling nggak mau. Nah, itu kan juga persoalan-persoalan. Tadi Bapak bilang di fikih awaliyat dalam pelayanan misalnya gitu ya. Ketika di dalam pelayanan dia bagaimana seandainya bisa melayani masyarakat dan lain sebagainya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu kan kalau kita bicara kebaikan-kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun kebaikan, insya Allah akan berbuah kebaikan juga. Jadi seburuk apapun keburukan yang kita tanam, sekecil apapun keburukan juga akan berimbas kepada kita. Gitu. Insya Allah lah sebenarnya kalau kita jalannya lurus-lurus saja, minta perlindungan Allah, insya Allah itu menjadi satu kekuatan buat kita. Ya, silakan dilanjut. Baik, teman-teman yang lain bisa ikut gabung diskusi atau ada yang perlu ditambahkan gitu. Mungkin ada yang bisa ngasih. Saya mau tanya dong. Baik. Ya, terkait terkadang kan kita memang sama hablum minanas dengan hubungan kita dengan manusia itu ada, kita kan hidup di lingkungan yang beragam ya. Ada yang dari berbagai suku atau dari berbagai latar belakang lah gitu. Menurut Koko gimana sih pandangannya kalau misalnya gini, terkadang mohon maaf gitu, misalnya ada yang dia dari Jawa, pulau kayak daerah-daerah Jogja gitu ya. Nah, cara beribadahnya itu mohon maaf, mereka itu mungkin kalau saya, karena saya orang asli Jakarta gitu ya, ada beberapa kadang ritual keagamaan atau cara beribadahnya itu mereka masih dicampur adukan dengan adat gitu. Jadi kebanyakan tuh mereka masih menggunakan justru aturan agamanya justru adat yang agama mengikuti adat, bukannya adat yang mengikuti agama gitu. Menurut Koko, pandangan Koko itu kita sebagai ya dalam satu lingkungan itu tindakannya kita seperti apa Pak? Kita walaupun ya oke lah misalnya kita tetap menghormati, tapi kan yang Koko tadi bilang kalau kita harusnya menjalankan apa yang misalnya itu salah, kita harus bilang salah gitu. Kalau menurut Koko itu gimana solusinya, seperti apa gitu? Mohon maaf, kira-kira contohnya kayak gimana itu Pak? Kayak gini, biasanya kayak dari sholat, dari cara kalau dari kegiatan misalnya kayak gini, misalnya kayak acara potong rambut atau tahlilan dari melahirkan atau apa. Nah biasanya kalau di kita kan misalnya ya ngajinya itu misalnya atau 3 hari, 7 hari atau apa. Nah terkadang ada di adatnya mereka. Contohnya gini deh, misalnya kalau kayak kita kan satu suro itu biasa aja gitu kan, maksudnya ya karena satu. Nah, tapi kalau di daerah Jawa itu satu suro itu dianggapnya hal yang apa ya? Dikatakan mereka harus merayakan besar-besaran dan bahkan terkadang mereka diwajibkan harus pulang kampung dulu gitu. Itu menurut Koko ya itulah contohnya kayak malam satu suro gitulah gitu. Ya itu kan maksudnya kalau kita kan menganggap kalau malam satu suro itu kan satu Muharramnya ya. Ya. Tapi di Jawa itu justru adatnya mereka yang lebih kental dibandingkan dengan perayaan itunya gitu. Maksudnya secara Islaminya gitu.
Mungkin kayak ada cuci keris atau apa Ya, gitu iya, Pak ya. contohnya kayak gitu. Soalnya ada di tetangga saya ini, maksudnya dia kalau satu suruh pokoknya wajib pulang kampung gitu. Kalau nggak pulang kampung itu nggak tenar lah dia. Maksudnya dia tidak menjalankan apa namanya ajarannya dengan benar gitu. Jadi mereka lebih mengutamakan budayanya ya, adatnya. Dan budaya gitu. Ntar azan dulu Pak ya, bentar Pak. Oh iya, sebentar. Makasih kok sebelumnya. Makasih Pak. Allah Akbar. Baik, saya coba lanjutkan ya untuk menjawab pertanyaan Mpok. Untuk pertanyaan Mpok sebenarnya lebih kepada ini ya, antara ajaran Islam dengan budaya mungkin ya. Tapi kita coba untuk kita dekatkan dalam permasalahan kesalehan sosial dan kesalehan ritual. Ya, karena mungkin ketika satu aktivitas budaya itu sudah menjadi tradisi dalam satu kaum gitu, mungkin orang-orang yang berada di tempat itu mungkin kan kalau nggak ikut mungkin nggak enak gitu. Ya, tapi saya ingin coba sedikit berbicara tentang sejarah yang mungkin sempat hilang gitu ya. Mungkin banyak yang tidak diketahui gitu. Saya sendiri dapat dari guru ngaji gitu. Bahwa sebenarnya misalnya satu suro gitu ya. Kenapa identik dengan cuci keris gitu. Ya. Sebenarnya ada satu pemahaman yang sempat hilang gitu. Artinya sebenarnya ada satu tradisi memang dalam tubuh umat Islam dari imam-imam terdahulu bahkan sampai Syekh Imam Hashim Al-Asy'ari itu mengatakan bahwa yang namanya satu Muharram itu wajib melakukan show of force gitu ya, menunjukkan kekuatan walaupun artinya setiap setahun sekali umat Islam tuh harus diingatkan tentang jihad walaupun nggak ada perang gitu. Walaupun nggak ada perang harus diingatkan tentang jihad. Sehingga untuk mengingatkan tentang jihad itu mereka biasa melakukan satu tradisi mengeluarkan senjata gitu. Cuma terakhir-terakhir saya nggak tahu putusnya di mana seolah-olah tradisi show of force atau mengingatkan tentang pentingnya jihad itu malah melenceng jadi ibadah cuci keris gitu. Nah itu mungkin ada satu distorsi dalam adat istiadat gitu. Nah, jadi mungkin kalau pertanyaan Po itu lebih kepada mungkin antara Islam dengan kebudayaan gitu. Dan untuk ini mendekatkan kepada kesalehan sosial dan kesalehan ritualnya saya agak kesulitan ini. Mungkin itu hanya untuk satu kaum mungkin kalau itu udah jadi kebiasaan kan agak sulit ya yang untuk bisa meninggalkan gitu. Kalau nggak ikut kan gimana gitu. Tapi yang mungkin kita bisa ngelihat dari sisi selama tidak ada unsur-unsur syiriknya,
selama tidak ada penentangan kepada syariatnya, menurut saya ya itu mungkin bisa sah-sah saja dilakukan gitu. Mungkin bisa diluruskan oleh Pak dosen Pak Dr. Syarullah ya, Pak. Iya Pak, jadi kaitannya dengan budaya, gitu. Ada kaidah usuliyah yang menjelaskan tarkul adah adawah. Pernah dengar itu? Tarkul adah adawah, meninggalkan sebuah tradisi di masyarakat itu, gitu ya, akan terjadi permusuhan. Pernah dengar ya? Iya. Ya, artinya ini kan Bapak juga kembali kepada sejarah, sehingga kita tidak mudah memberikan stigma apa-apa udah miring aja deh, gitu. Kebanyakan kan begitu kan? Ya. Iya. Jadi kalau nggak ada sumbernya, Nabi nggak pernah ngajarin segala macam, jangan pernah diikutin. Iya benar, nggak salah gitu loh. Cuma kita sebagai seorang akademisi, barangkali orang yang belajar gitu loh. Seperti yang Bapak sampaikan ini juga sejarah gitu loh. Artinya ya show of powers itu kan juga harus dilihat gitu loh, umat Islam dan lain sebagainya. Terus perjalanan yang sampai tidak mengakui dengan kehadiran Wali Songo, ada nggak? Ada. Saudara-saudara kita yang mengatakan, apaan tuh Wali Songo, Wali Songo? Loh, kita nggak mungkin berislam kalau mereka tidak hadir. Itu. Tapi sekarang ini banyak teman-teman yang mengatakan nggak ada tuh Wali Songo dan lain sebagainya. Masya Allah. Padahal ya Allah, luar biasa, bukti-buktinya juga sudah ada dan lain sebagainya. Apakah itu tidak bisa dijadikan bukti? Nah, terus sampai di dalam buku pelajaran apa ya, saya pernah baca itu bahwa Syekh Maulana Kudus itu termasuk yang mengajarkan pada penyimpangan-penyimpangan. Gitu. Nah, kalau Bapak perhatikan di Jawa sendiri kan bagaimana siapa Sunan yang bertapa di apa? Di kali itu siapa? Sunan Kalijaga. Sunan, ya namanya Sunan Kalijaga. Nah, coba perhatikan itu bagaimana Sunan Kalijogo lah, Sunan Kalijaga. Nah, ada ritual yang disebut dengan Sunan Bonang, Sat. Sunan Bonang apa Sunan? Yang Sunan Kalijaga kalau yang bertapa di kali. Yang bertapa di kali, Sunan Kalijaga ya. Yang Syahadatain. Itu kan mereka-mereka yang mau masuk, maka dia harus mengucapkan Syahadatain. Nah, itu kan bagian daripada proses-proses gitu loh. Di mana ya memang benar gitu loh. Setelah itu kan pada masa itu kan masa yang animisme dan dinamisme gitu ya. Nah, kemudian para wali itu datanglah dengan pendekatan-pendekatan kultur gitu loh, pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan masyarakat setempat. Nah, kalau seandainya tidak dilakukan seperti itu, apakah masyarakat setempat juga akan hadir pada proses itu? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Anda juga bisa bayangin loh, ada Ustadz siapa yang di Papua itu, dalam berdakwah itu? Fadlan mungkin. Fadlan ya, Ustadz Fadlan kalau tidak salah tuh. Ya, kalau kita masih berdakwahnya di sini, nggak dapat tantangan kan? Dapat tantangan nggak? Nggak terlalu, Ustaz. Nggak terlalu. Paling kalau ente ngomong rada keras, stigmanya ya nggak bisa masuk ceramah di BUMN lah. Gitu. Apalagi dengan proses sertifikasi sekarang ini, itu juga menjadi persoalan gitu ya. Nah, ini yang model-model kayak begini ini, ya itulah yang harus diluruskan dengan baik. Dan sekarang kalau seandainya kita pertanyakan kembali misalnya, bagaimana kalau seandainya baca Qur'annya dengan lagom Jawa? Pernah dengar ya? Iya. Nah, di istana tuh. Itu gimana gitu loh. Apakah itu bagian daripada meluruskan kultur budaya? Apalagi dengan hadirnya sekarang yang namanya Islam Nusantara. Nah, sampai alergi banget dengan yang namanya Timur Tengah. Bahkan sampai mau maki-maki Saudi Arabia gitu. Lah ente dari mana? Gitu. Lah kita dari baginda Rasul kok. Baginda Rasul itu orang mana? Ya orang sana. Kalau kita tidak mengakui baginda Rasul, terus kita mau dapatnya dari mana? Gitu. Ini yang perlu penjelasan-penjelasan, ini yang perlu pendekatan-pendekatan, gitu loh. Baik pendekatan kultural, baik pendekatan sosiologis, baik pendekatan-pendekatan yang lainnya.
Sehingga mohon maaf kita tidak mudah memberikan stigma-stigma yang ada. Nah kalau kejadiannya di wilayah kita masih atau ada kerabat-kerabat kita yang modelnya kayak begitu, ya tentu perlunya duduk bersama, dialog dan lain sebagainya. Kita lihat, ya. Yang nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat saudara-saudara kita yang kalau lagi hajatan di kampung, nah tahu ya? Ya. Nah, biar tekor asal. Kesohor. Nah, biar tekor asal nyohor, gitu loh. Sampai menghabiskan biaya yang tidak sedikit hanya untuk hal-hal yang sekejap lah, gitu, ya. Jadi kalau yang belum nikah-nikah nih, ya cobalah pertimbangan daripada dihabisin bakal ngundang dangdutan, lebih baik duitnya disimpan, bisa beli rumah atau bisa nyicil-nyicil yang lain. Setuju yang mana itu? Setuju yang kedua, Ustaz. Setuju yang kedua, Ustaz. Ini kita banyak dibentur-benturkan dengan persoalan-persoalan. Benar, hari ini tuh banyak dibenturkan dengan persoalan-persoalan. Milih Al-Quran apa milih Pancasila? Al-Quran. Orang sumber Pancasila juga dari Al-Quran yang utamanya, gitu. Sebenarnya tadi kata Pak Naga tadi. Jadi orang yang alim tapi melakukan kemaksiatan lebih utama daripada orang bodoh tetapi ibadahnya luar biasa. Nah sekarang kalau kita dipertanyakan, lebih baik orang miskin yang bersyukur, gitu ya, kayak orang miskin yang berupaya untuk menjadi kaya atau orang kaya yang bersyukur. Nah ini kan juga pertanyaan-pertanyaan yang harusnya terjawab, gitu. Ya, gitu. Yes. Nah maka kalau seandainya hari ini kita diskusi, gitu, kan tadi udah ketemu tuh sebenarnya titik terangnya, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, ada komunikasi yang kaitannya dengan ritual, ada komunikasi yang kaitannya dengan hablum minallah, ya, hubungan vertikal dan hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Nah, kedua hubungan itu yang harus dirawat dengan baik sehingga terjadilah interaksi yang baik di antara keduanya. Ya. Terus kedua, kaitannya dengan proses itu juga ditegaskan apa ayatnya, i'mal lidunya hadisnya, i'mal lidunya ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Berbuatlah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan berbuatlah kamu untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Meninggal besok. Ya, ini kondisi real yang ada. Silakan dilanjut, masih. Baik teman-teman, ada lagi? Silakan, menarik loh sebenarnya kalau kita kaitkan dengan hablum minallah dan kaitannya dengan ritual dan sosial ini sangat menarik. Gitu. Ya. Dan tentu perlu ada kiat-kiat bagaimana menselaraskan keseimbangan antara saleh sosial dan saleh ritual dan saleh sosial. Jangan sampai kita hanya saleh ritual tetapi saleh sosialnya tidak ada. Ustadz, kalau misalnya terkait dengan kita tuh biasanya nanti tuh kalau pas kayak pengucapan Selamat Natal, Tahun Baru gitu, itu termasuk kalau dikategorikannya kan hablum minanas, tapi kan di balik itu kita ada hablum minallahnya juga gitu. Itu bagaimana, Ustadz? Banyak orang yang salah mengartikan gitu kan. Mereka menganggap pengucapan untuk mengucapkan Selamat Natal itu merupakan bagian dari hablum minan nas gitu. Ya, pemakalah silakan. Tanggapi dulu, nanti saya baru. Ya. Memang ada pertanyaan poin ini ada dilematis ya.
saya agak lupa ini. Saya pernah membaca artikel yang, udah saya lupa. Nggak apa-apa, silakan Pak Naga. Ya, bahwa tentang ucapan Natal misalnya, Po ya, Ya. itu kan pernah terjadi di zaman Pak, yang mungkin yang fenomenalnya di zaman Pak Profesor Buya Hamka ya, bahwa beliau itu Buya Hamka. sampai-sampai beliau dicopot Mengundurkan dari diri. MUI Dicopot dari karena beliau nggak mau ya, fatwanya ya, lah. fatwanya tidak boleh mengucapkan Natal, betul. Cuma kalau yang saya baca sebenarnya bukan karena mengucapkannya gitu. Ada satu apa gitu yang membuat dia itu nggak mau mencabut itu gitu. Sehingga dengan gitu masih terjadi satu polemik di dalam kalangan ulama-ulama juga, sehingga ada yang masih membolehkan, ada yang mengharamkan gitu. Cuma saya lupa Ustadz ininya. Ya, karena kan gini, kalau kita bicara tentang Natal tadi, gitu, kaitannya itu kan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Nah, kalau seandainya kita mengucapkan, gitu, dengan hanya sekedar mengucapkan, berarti kan kita sepakat bahwa Nabi Musa, Isa Al-Masih itu, ya, di 25 Desember, gitu. Ya. Apa iya Nabi Isa alaihissalam lahirnya di 25 Desember? Tidak. Gitu. Nah, terus kalau kaitannya dengan Trinitas tadi, nah itu kan juga masih menyimpang. Nah, kalau kaitannya dengan penyimpangan-penyimpangan tadi, berarti kan ada unsur-unsur akidah yang berlaku di situ. Gitu. Ya. Sudah jelas ayatnya lakum dinukum waliyadin. Iya. Kalau bicara tentang lakum dinukum waliyadin, ya final semuanya. Gitu. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah, apakah kita ketika kita menyiapkan lantas akidah kita berubah? Kan juga enggak. Nah, itu kan sebuah pilihan gitu loh, sebuah pilihan. Kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana Pak Quraisy Shihab menegaskan, berarti Pak Quraisy Shihab juga termasuk yang membolehkan untuk mengucapkan Selamat Natal. Ya. Betul kan? Iya. Iya. Ya, masih banyak ulama-ulama juga. Ya kalau ulama-ulama yang insya Allah yang kaitannya dengan kaitannya dengan aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian teman-teman dari beberapa organisasi ya sudah memang tidak membolehkan, termasuk di dalamnya pemakaian atribut, gitu. Termasuk kan ya pemakaian atribut kan, setelah FPI termasuk yang memotori untuk tidak boleh pakai pakaian sinterklas, walaupun hanya sekedar topinya. Nah, itu kan di mana pekerja-pekerja Muslim pada saat sebelum tanggal 25, kemudian sampai tahun baru itu berkaitan dengan pemakaian atribut-atribut. Nah, termasuk di dalamnya selama tahun baru, gitu loh. Kalau kita kaitkan dengan rantaian ibadah, ya sama. Cobalah lihat, orang nungguin jam 12 identik dengan lonceng identik dengan Rasrani. Iya, kemudian setelah itu tiup trompet itu identik dengan Yahudi. Kemudian bakar petasan identik dengan Majusi. Nah, sekarang pertanyaan saya berikut adalah umat Islam sendiri, gitu loh, pakai petasan apa enggak waktu nyambut Habib? Pakai. Iya kan? Sekarang ini fenomena yang sedang berkembang di masyarakat kita. Tuh. Kalau Habib datang di ini petasan nggak? Iya, sebagian. Iya. Bahkan saya juga baru dengar nih di tempat saya ini, pas ketika malam 21 sampai ke 30 itu menjelang sekitar jam 3-an lah gitu ya. Mau
mau witir itu orang pada bunyiin petasan. Ada nggak di tempat Anda ada nih? Kalau tempat saya nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Di tempat Iya. saya kan baru dengar, Masya Allah, ini orang jam sekian pas dapat rakaat ya rakaat keempat, rakaat keenam, padahal pas rakaat ke-8 itu udah juar. Bilang ini dari mana ritual-ritual baru di model kayak gitu. Kalau dulu saya hanya tahunya pas Habib datang gitu pasti bunyi petasan. Ada nggak yang begitu? Ada Ustaz. Iya. Di tempat saya masih. Hah? Di tempat Ibu masih? Di tempat saya masih kayak gitu. Masih Ustaz. Daerah mana nih? Apa? Jatinegara Ustaz. Oh, telah gitu orang Pulau Jatinegara Gadung, kental Pulau Gadung. Gadung. Iya sih. Cakung. Ustaz. Gitu. Sama pemakaian itu loh apa gahru. Kalau lagi Gaharu, maulid. iya Ustaz. Iya, garu tuh. Kalau saya malah nggak kuat itu, ngap. Karena asapnya sampai Kalau di saya sih sedemikian. gaharu enggak Ustaz. Cuma saya pernah daerah Pedati ya, di daerah Pedati, nah itu masih pakai gaharu gitu Ustaz. Garu, iya. Saya nggak kuat. Wangi-wangian kan. Iya. Iya. Kalau giliran asrokol Iya, aja gaharu pada itu ngider, masih gitu ya, pakai gaharunya, kemudian pakai bawa minyak wangi dan lain sebagainya. Nah, simbol-simbol seperti itu yang terjadi di masyarakat. Maka tadi Pak Naga itu sudah menjelaskan simbol-simbol yang ada. Jadi memang melekat kultur kaitannya dengan kultur-kultur budaya yang ada di masyarakat. Seperti Bapak Ibu mungkin pernah dengar sedekah bumi. Pernah dengar ya? Nah, sedekah bumi. Sedekah bumi Kemudian pernah dengar, tapi sedekah laut. Ya. Yang bawa ya, itu. apa itu? Bawa kepala kerbau. Yang dibuang, ya kepala kerbau yang dibuang di laut. Ya, itu ada sedekah laut. Ya, sedekah laut sama sedekah bumi. Nah, itu kan kayaknya gunung ya. Nah, ini kan banyak kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita. Nah, itu nggak bisa spontanitas kita robah dengan begitu saja, gitu loh. Ya, ini kita harus lihat runtutan sejarahnya kenapa terjadi proses seperti itu. Kalau dulu Bapak suka lihat nggak kalau kita bangun rumah di masyarakat kita? Ada apa di atasnya ya Ustaz? Ya, di atas pohon. Kayak padi-padi gitu ya Ustaz. Ada padi, kemudian ada pisang, ada kelapa, ada tebu. Ya, betul ya? Iya. Nah, iya Ustaz. Dulu, tapi sekarang udah enggak sih. Iya, sekarang udah pakai baja. Iya, udah pakai baja. Udah pakai baja ringan, nggak ada tempatnya. Enggak, baja ringan cuma nggak sampai 2 hari udah selesai. Kalau itu kan beberapa hari. Ya. Iya. Sama kayak itu, Tat, kalau misalnya melahirkan, harinya ada yang dipendam, ada yang dibuang di aliran sungai gitu. Itu termasuk ke si Ustadz kayak gitu. Ya itulah kan tadi kan saya awali seperti yang Pak Naga sampaikan, ntar kalau ada uang. Meninggalkan sebuah tradisi di masyarakat itu adalah sesuatu yang akan menimbulkan pertentangan. Gitu loh. Selama hari-hari itu dikubur saja, kalau kita kan enggak. Kalau perempuan pakai diapain tuh tambahannya? Ada jarum. Ada apa? Jarum. Ya. Nah, dimasukin seperti itu. Nah, itu kan apa ya, adat-adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua kita dulu. Kemudian ditaruhin lampu gitu ya. Iya. Iya, kalau dulu kan pakai lampu cempor, sekarang udah pakai lampu listrik lah. Gitu. Nah, makanya tadi diberi catatan, selama tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan, gitu loh. Dan itu kan dikubur itu dalam kaitan memang
aslinya dari tanah ya kembali kepada tanah itu sendiri. Gitu loh. Ya, jadi tolong Bapak Ibu barangkali harus bisa memberikan satu penjelasan yang tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat kita agar mereka juga bisa memahami keagamaan itu dengan baik. Ya, ini banyak unsur-unsur yang kaitannya ya hablum minallah dan hablum minannas, kaitannya ritual yang berkait dengan saleh ritual, kaitannya juga dengan saleh sosial. Artinya setiap aktivitas keagamaan kita itu tidak pernah lepas dari yang namanya hablum minallah dan kaitannya dengan hablum minannas. Iya. Tadi Pak Naga itu memberikan satu kutipan hadis, ada seorang wanita disuruh berbuka puasa oleh baginda Rasul karena lantaran sering mencaci maki pembantunya. Disuruh buka puasanya. Ya. Itu kaitannya dengan hablum minallah, tapi juga ada kaitannya dengan hablum minannas. Jadi insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita berbuat sedikit banyaknya akan memberikan kontribusi juga yang akan kembali kepada kita. Itu barangkali. Silakan, masih ada lagi? Salman tadi udah sempat unmute tadi. Salman? Oke. Sibuk kali deh. Masih ada lagi? Silakan. Mana teman-teman? Ini silakan Pak Naga. Belum ada lagi, kayaknya udah nggak ada yang tanya lagi Ustaz. Kenapa nggak ada yang nanya lagi? Sembahyang Isya ya? Saya juga udah kelewatan sembahyang Isyanya. Kayak ditinggalin kayaknya. Tadinya saya mau tinggalin aja nih, nanti ntar katanya di fikih ahwaliyat suruh jalanin sembahyang duluan sampai disuruh ngurusin KTP nih. Ya kadang-kadang kita pinter-pinter ngelesnya deh, gitu aja deh, gitu. Ya tapi berdasarkan satu pertimbangan-pertimbangan, gitu. Ya. Sama kalau ini pilihan-pilihan yang sekarang terjadi di masyarakat kita ini sekarang seperti itu. Nah, contoh real lah yang sekarang sedang berkembang. Banyak saudara-saudara kita yang ribut ketika kita memberikan bantuan ke Palestina. Betul ya? Iya. Nah, bahkan ada yang pro Israel, ada yang pro Palestina. Nah, sekarang posisi kita adanya di mana sebenarnya? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Kalau kita bicara jelas, kita bukan mempersoalankan Palestina. Palestina ya tetap Palestina. Karena menjadi bagian negara yang terjajah. Kalau kita bagi seorang mukmin, bukan urusan Palestinanya. Kita punya kaitan erat dengan yang namanya Al-Aqsa. Nggak bisa kita tinggalkan. Kaum Samud lewat, kaum Madian lewat, dilululantahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal satu yang tersisa, siapa? Yahudi. Gitu. Dan memang itu dijanji Allah. Dan itulah kenapa Yahudi tidak dimusnahkan, karena itu bisa menjadi penghantar kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kapan kita mau berjihadnya? Kalau memang kita nggak bisa berjihad dengan senjata, kita bisa berjihad dengan harta. Kalau kita nggak bisa juga berjihad dengan harta, dengan apa? Doa. Ini doa udah nggak mau, harta pergi ke sana juga udah nggak bisa, gitu loh. Masa sih 5.000 perak ada di protes-protes. Masa nggak ada yang mau sih, gitu loh. Ya, makanya saya kemarin ngajakin juga teman-teman di kalau di kampus kita udah bikin, itu ada di masjid kita taruh peduli Palestina. Kalau teman-teman hari ini juga masih mau peduli, ya monggo silakan, nggak apa-apa. Di kolektif saya juga aja. kemarin itu Ustadz dari IGRA, di IGRA juga sama guru-guru RA gitu. RA. Kemarin itu alhamdulillah 40 jutaan. Masya Allah, banyak juga. Termasuk yang kau tadi Hidayat nggak? Kalau itu kita dari IGRA ke Departemen Agama, Ustaz. Karena kan kita di bawah Depak. Oh,
Insya Allah hadir ya. Iya. Aduh. Ntar uang tromol pada dikumpulin lagi. Iya, dibawa ke Menak boleh gitu. Iya kan kayak ini kan kejadian-kejadian yang kita lihat nih. Ustadz Hadi Hidayat dalam sepekan apa 2 pekan udah hampir mengumpulkan kurang lebih 30 miliar. Tapi ada yang mempersoalkan berkait dengan hal tersebut. Ada nggak? Ada, Ustaz. Ada. Iya, justru pakai kopiah ya, pakai jas. Coba. Aduh. Enggak kan itu. Nyumbang nggak bisa, protes bisa gitu ya, Ustaz? Iya, gitu loh. Coba yang kaitannya dengan korupsi BLBI, korupsi sekian-sekian. Sembako juga tuh kemarin, Ustaz, sembako. Pada diem Malah justru kan anggota KPK-nya malah mutasi diberhentikan secara paksa. Iya. Ya, karena nggak lulus tes kebangsaan, kompetensi kebangsaan. Nah, ini juga jadi persoalan. Termasuk di dalamnya yang kita lihat sekarang ini adalah kepedulian terhadap Palestina itu sendiri. Ya, itu kaitannya dengan saleh ritual dan saleh sosial. Masih ada lagi Pak Naga? Ustadz, kalau misalnya kayak gini Ustadz, kan kesalehan ritual dan kesalehan sosial gitu. Kayak terkadang kita kan beberapa waktu ini kan sering kalau misalnya sholat atau sholat Id yang acara besar-besar gitu yang sholat. Nah, kayak dia sebagai anggota polisi gitu. Nah, sedangkan dia juga muslim kan, harus sholat Id misalnya. Tapi pada saat waktu itu dia harus jaga gitu. Nah, itu posisinya otomatis kan dia meninggalkan sholatnya gitu, Ustadz. Itu bagaimana kalau menurut Ustadz? Apakah itu termasuk meninggalkan ibadah atau dia karena didahulukan tugasnya atau ibadahnya gitu? Banyak Pak Naga tuh tadi bagaimana tuh? Iya. Ini KTP apa? Iya, kalau pakai pendapatnya Gusmus itu, kalau sholat Id itu mungkin kan sholat Id hukumnya sunnah gitu. Tapi kalau melaksanakan tugasnya itu kan kewajiban gitu. Jadi ya dia harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah gitu. Kira-kira gitu ya. Nah sekarang kalau pertanyaan berikutnya, emang nggak ada gilirannya yang emang polisinya muslim semua? Tapi justru banyak yang muslim, Ustaz. Saya sering lihatnya itu. Seharusnya muslim. Nah, seharusnya kan di proses penjagaannya seperti itu. Nah, kalau ada seandainya Ustaz ya. Kalau seandainya dia menyadari pentingnya berkait dengan ada tugas kewajiban sebagai surtoh, sebagai polisi, dia juga ada kewajiban penting berkait dengan hablum minallah. Kalau dia memang sempetin pada saat itu cuma 2 rakaat, barangkali juga prosesnya akan lebih bisa mendapatkan kebaikan sama-sama gitu loh. Kebaikan-kebaikannya yang dia bisa dapatkan sama-sama. Itu. Loh, ormas tertentu aja pada jagain gereja nggak masalah kan? Iya, Ustaz. Iya betul sih Pak Naga, kalau seandainya dibenturkan antara yang wajib sama yang sunnah, memang yang wajib dulu harus didahulu dibanding dengan yang sunnah. Tetapi ada mungkin solusi nggak berkait dengan itu yang perlu dicari dulu. Selama itu ada solusi, barangkali bisa dilakukan solusi-solusi terbaik. Gitu ya, kira-kira ya? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Catatan terakhir deh buat Pak Naga dengan teman-teman yang lain. Kutipan-kutipannya ini loh, yang saya belum lihat di kutipan-kutipan. Ini kan kalau ngambilnya hanya dari internet ya, pasti HTTP. Gitu loh. Padahal sumbernya harus jelas. Kalau tadi dikatakan ada Mustafa Bisri, ya Mustafa Bisri sumbernya apa? Hadisnya juga dari mana hadisnya? Ya, ini menjadi catatan. Kali dia diperbaiki lah. Gitu. Kalau PowerPoint itu kan PPT itu PowerPoint, gitu. Poin yang menjadi power. Gitu. Barangkali Bapak juga bisa masukkan dari kutipan-kutipan yang ada dari makalah Bapak, kemudian dikumpulkan. Gitu.
Sehingga statement-statement tadi itu yang Bapak kuning-kuningin, blok-blok kuning itu sebenarnya bisa menjadi PowerPoint juga gitu loh. Ya. Mudah-mudahan ada perbaikan lah untuk teman-teman yang lain. Baik. Makasih, Itu Ustaz. barangkali ya. Ya. Silakan ditutup. Baik, kalau udah nggak ada yang nanya lagi, kita akhiri diskusi kita malam ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fikih Manajerial Bapak Dr. Syahrullah MPDI dan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak ya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz. Sama-sama, sehat selalu, salam untuk keluarga. Amin.